Langit di atas kota Tuban tampak kelabu, mendung menggantung seperti menyimpan rahasia kelam. Hembusan angin kencang menaburkan debu di jalanan yang lengang. Di balik kabut sore yang mulai turun, terdengar derap langkah tergesa dari para penjaga kota. Mereka tak sedang memburu musuh kerajaan. Mereka mengejar sosok yang bahkan disebut-sebut lebih licin dari bayangan, Lokajaya. Ia tak lain adalah Raden Said, putra Bupati Tuban, Tumenggung Wilatikta. Namun tak seorang pun menyangka, darah bangsawan mengalir dalam tubuh pemuda misterius yang kini jadi buronan. Geraknya cepat, lincah, seolah tak tersentuh oleh hukum dunia. Lokajaya bukan pencuri biasa. Ia hanya mengambil dari para hartawan yang tamak dan membagikannya kepada rakyat jelata yang kelaparan. Namun hukum tetap hukum. Dan saat nama Lokajaya mulai mengguncang istana, pengejaran pun tak terelakkan. Raden Said tumbuh dalam kemewahan dan istana. Ia melihat segalanya, pesta para bangsawan, perjamuan yang mewah, dan tawa penguasa yang memekakkan telinga. Sementara di luar sana, rakyat menggigil kelaparan. Nurani mudanya memberontak. Bukan ini yang diajarkan dalam kitab kebajikan. Maka, diam-diam, ia meninggalkan rumahnya, gelar kebangsawanannya, dan memilih hidup di jalanan. Ia merampok bukan karena nafsu, tapi karena amarah. Amarah terhadap ketidakadilan yang terus dipelihara. Ia percaya, jika para penguasa tak memberi, maka ia akan mengambil hak itu untuk diberikan kembali kepada rakyat. Tapi jalan hitam, sebaik apapun niatnya, tetap menjeret hati ke dalam gelap. Hari demi hari, langkah Raden Said makin jauh dari cahaya yang pernah menyinarinya. Suatu malam, ketika bintang-bintang tertutup awan dan suara malam hanya dihiasi nyanyian jangkrik, Raden Said menyelinap ke tengah hutan. Ia mendengar kabar tentang seorang ulama tua yang membawa harta berharga. Sasaran empuk, pikirnya. Tapi saat ia menghampiri, langkahnya seketika terhenti. Di sana, berdiri seorang lelaki tua berjubah lusuh. Tak ada tanda-tanda ketakutan di wajahnya, hanya senyum tenang yang entah kenapa membuat Raden Said kaku di tempat. "Apa yang kau cari, wahai Raden?" tanya lelaki itu pelan. Suaranya lembut, namun menggema dalam dada. Raden Said terperanjat. Bagaimana lelaki ini tahu namanya? Kenapa ia tak takut? Tapi yang paling aneh, kenapa hati Raden Said mulai gemetar? Bukan karena takut, tapi seperti disentuh oleh sesuatu yang asing, kebenaran. Malam itu, di tengah keheningan yang nyaris suci, Raden Said duduk bersila di hadapan lelaki itu, Sunan Bonang, sang wali Allah yang wajahnya bersinar dalam gelap. Tidak ada ceramah panjang. Tidak ada hukuman. Hanya percakapan antara dua hati yang saling membuka. Sunan Bonang bicara tentang kehidupan, tentang keadilan yang sejati, tentang cinta yang tulus dan bukan nafsu kekuasaan. Raden Said tak berkedip. Setiap kata seperti menggugurkan karat dalam jiwanya. Ia mendengar, lalu terdiam. Dan di dalam diam itu, ada air mata yang menetes. Bukan air mata penyesalan, tapi air mata kesadaran. Malam itu, tanpa paksaan, tanpa perintah, sebuah pintu terbuka. Pintu menuju taubat. Raden Said tidak pulang sebagai pencuri. Ia pulang sebagai manusia baru. Hari-hari berikutnya berubah menjadi pertarungan. Tapi bukan dengan pedang atau pasukan. Raden Said kini berperang melawan musuh yang jauh lebih kuat, dirinya sendiri. Ia mengasingkan diri. Duduk dalam sepi. Berpuasa. Berdoa. Menyusun ulang serpihan-serpihan jiwanya yang lama hancur. Ia kembali ke Sunan Bonang, bukan dengan arogansi Lokajaya, tapi dengan kerendahan hati seorang murid. Sunan Bonang hanya tersenyum. Ia tahu, perjalanan besar baru saja dimulai. Dan dalam ujian pertama, Raden Said diminta menjaga tongkat kayu yang ditancapkan di tepi sungai. Hari berlalu. Hujan turun. Matahari menyengat. Tapi ia tetap di sana. Menjaga. Menunggu. Hingga orang-orang pun menjulukinya, Jogo Kali, penjaga sungai. Nama itu melekat. Dan kelak, dunia akan mengenalnya sebagai Sunan Kalijaga. Setelah melewati ujian menjaga tongkat di tepi kali selama berhari-hari tanpa mengeluh, Raden Said seperti dilahirkan kembali. Disinilah awal perjalanan spiritual yang sejati dimulai. Ia menanggalkan nama lamanya, Lokajaya, si perampok bayangan malam, dan menerima nama baru, Syahid. Nama yang berarti kesaksian,
Tanda bahwa ia telah menyaksikan kebenaran dan siap menjalani jalan Allah. Di bawah bimbingan Sunan Bonang, ia mempelajari Islam bukan sekadar sebagai ajaran, tapi sebagai jalan hidup. Ia belajar memahami makna sabar, keikhlasan, dan pengabdian. Ia menghayati ayat-ayat suci layaknya puisi dari langit. Setiap huruf seperti mengalirkan makna yang menenangkan jiwanya. Namun Syahid tahu bahwa menjadi seorang murid hanyalah permulaan. Suatu hari nanti, ia harus menjadi penyampai, pembawa cahaya, di tanah yang belum sepenuhnya mengenal Islam. Tahun-tahun berlalu. Raden Syahid yang dulu meledak-ledak, kini menjadi sosok yang tenang dan dalam. Ia tidak hanya mempelajari kitab, tapi juga menyelami kebudayaan masyarakat Jawa. Ia memahami bahwa dakwah tak bisa dilakukan dengan menolak adat istiadat, tapi justru dengan merangkulnya. Maka ia memutuskan untuk kembali ke tengah masyarakat, bukan sebagai ulama berpakaian sorban panjang, tapi sebagai bagian dari mereka, rakyat biasa, seniman, dalang, pemusik, pelancong spiritual. Ia menyamar dalam harmoni budaya. Di pasar-pasar, ia ikut menabuh gamelan. Di pertunjukan rakyat, ia menampilkan wayang dengan cerita yang syarat pesan moral. Tanpa mengubah wajah budaya Jawa, ia justru menanamkan nilai Islam dalam setiap geraknya. Ia tahu, disinilah kekuatan dakwahnya berada. Wayang menjadi alatnya yang paling ampuh. Tapi bukan sembarang wayang. Lakon-lakon yang ia ciptakan mengandung filosofi yang dalam, menyentuh sisi spiritual penonton. Dalam lakon Dewa Ruci, ia menceritakan perjalanan Bima yang mencari guru sejati, dan bertemu dengan Tuhan dalam wujud kecil. Cerita ini bukan hanya hiburan. Ia adalah tafsir sufistik tentang pencarian hakikat Tuhan. Kalijaga juga menulis Layang Kalimasada, yang memuat kalimat syahadat tersamar dalam cerita pewayangan. Bahkan dalam lakon Petruk Jadi Raja, ia menyindir kekuasaan yang sombong dan mengangkat pentingnya keadilan bagi semua. Masyarakat pun terpesona. Mereka datang bukan untuk ceramah yang berat, tapi untuk tontonan yang memikat, namun pulang membawa nilai-nilai Islam tanpa merasa digurui. Kalijaga telah menemukan kunci, mengubah hati lewat rasa. Bukan hanya lewat wayang, Kalijaga juga menyusup ke dalam dunia tembang dan kidung Jawa. Ia tahu bahwa suara memiliki kekuatan yang tak bisa ditolak jiwa. Maka lahirlah tembang, Ilir-Ilir, yang sepintas terdengar seperti lagu rakyat biasa, namun sejatinya adalah seruan spiritual. Bangunlah, bangkitlah, imanmu harus disiram. Ada pula, Kidung Rumeksa Ing Wengi, doa keselamatan yang dibacakan sebagai pengusir mara bahaya di malam hari. Melodi tembangnya lembut, syairnya menyusup ke sanubari. Bahkan orang-orang yang belum sepenuhnya memahami Islam, perlahan terbiasa dengan kalimat-kalimat zikir dalam bahasa mereka sendiri. Kalijaga tak memaksa siapapun menjadi Muslim. Ia hanya mengajak dengan kelembutan. Ia tahu, hati manusia tidak bisa dibuka dengan kekerasan, melainkan dengan kelembutan yang jujur. Dan benar saja, pendekatan ini berhasil. Kalijaga mulai dikenal di seantero tanah Jawa. Ia bukan hanya seorang ulama, tapi juga seniman, guru, sahabat, dan penuntun spiritual. Rakyat menghormatinya bukan karena jubahnya, tapi karena sikapnya. Ia duduk bersama petani, ikut menanam padi. Ia bersenda gurau dengan para dalang, menulis lakon bersama mereka. Ia menjadi cermin bahwa Islam tak harus asing bagi budaya lokal. Sehingga dakwahnya tak terasa menggurui, tapi menginspirasi. Dari waktu ke waktu, bukan hanya rakyat jelata yang merasakan kehadiran Kalijaga. Para bangsawan, bahkan raja-raja, mulai memperhatikannya. Mereka melihat sosok yang bukan hanya bijaksana, tapi juga memahami jiwa manusia. Kalijaga tak pernah menawarkan kekuasaan, tapi justru diminta memberi nasihat oleh para pemimpin. Ia diajak ke istana, dimintai pandangan tentang pemerintahan, pertahanan, dan ketertiban rakyat. Namun, ia tak silau oleh jabatan. Ia datang dengan pakaian sederhana, bicara dengan kalimat tenang, dan setiap kata seperti membawa kesejukan. Ia tahu, kedudukannya bukan untuk mencari kehormatan, tapi untuk menjaga amanah. Bahkan saat kerajaan besar seperti Demak meminta bantuannya, Kalijaga tetap berjalan di antara rakyat. Ia tidak pernah lupa, kekuatan sejati bukan berada di singgasana, tapi di hati manusia yang tulus. Puncak kebijaksanaan Kalijaga tampak dalam pembangunan Masjid Agung Demak,
simbol kejayaan Islam di Jawa. Dalam proyek besar itu, Kalijaga menyumbangkan bukan hanya tenaga dan ide, tapi juga filosofi yang mendalam. Ia merancang salah satu saka utama masjid dari potongan-potongan kayu kecil yang disusun rapi, disebut saka tatal. Orang bertanya, mengapa tidak menggunakan satu kayu besar saja? Kalijaga tersenyum. Karena persatuan itu terbentuk dari bagian-bagian kecil yang saling menguatkan. Jawabnya, saka tatal menjadi simbol bahwa kekuatan umat Islam bukan dari satu orang, tapi dari kesatuan. Ia tak sekadar membangun masjid fisik, tapi juga membangun masjid dalam hati manusia. Setiap tiang, setiap batu, memiliki ruh yang ia tanamkan dengan makna. Namun di balik keberhasilan dakwahnya, ancaman mulai muncul. Kaum konservatif mulai khawatir. Mereka menuduh Kalijaga menyamarkan agama, mencampur adukkan ajaran Islam dengan budaya lokal. Ini bid'ah, seru sebagian orang. Tapi Kalijaga tak gentar. Ia tidak membalas dengan amarah. Ia memilih bicara, berdialog, menjelaskan. Ia tunjukkan bahwa nilai-nilai Islam tak bertentangan dengan budaya selama esensinya terjaga. Ia meyakinkan bahwa yang ia lakukan bukan melemahkan agama, tapi justru menguatkannya agar bisa diterima dengan hati terbuka. Kalijaga tahu, perjuangan paling berat bukan melawan kebodohan, tapi menghadapi sesama umat yang lupa bahwa Islam datang untuk menyatukan, bukan memecah. Dan sekali lagi, ia menang bukan dengan debat, tapi dengan keteladanan. Di antara ujian-ujian itu, Kalijaga juga dihadapkan pada para seniman tua, dalang-dalang yang merasa tersingkir. Mereka takut bahwa cerita-cerita lama akan ditinggalkan karena dianggap kafir. Tapi Kalijaga tidak menolak mereka. Ia mengajak mereka duduk, berbicara, dan menulis lakon bersama. Ia ajarkan bagaimana nilai Islam bisa hidup dalam kisah pewayangan tanpa membunuh warisan leluhur. Ia ubah isi tanpa merusak bentuk. Maka lahirlah lakon-lakon baru yang penuh pesan kebaikan, tapi tetap berakar pada budaya Jawa. Kalijaga berhasil menunjukkan bahwa Islam bisa hadir bukan sebagai tamu, tapi sebagai tuan rumah yang ramah. Ia tidak memerangi tradisi, ia menyatu dengannya. Dari situlah dakwahnya terus meluas, bukan dengan kekuatan tangan, tapi dengan kehalusan jiwa. Nama Sunan Kalijaga perlahan-lahan bukan hanya dikenal sebagai pendakwah yang bijak, tapi juga sebagai arsitek spiritual dan kebudayaan. Jejaknya tak hanya tertinggal di pertunjukan wayang dan tembang rakyat, tapi juga dalam pembangunan fisik umat. Salah satu bukti nyata adalah keterlibatannya dalam pembangunan Masjid Agung Demak. Di tengah deru Palu dan gergaji, Kalijaga berdiri sebagai pemikir, bukan hanya tukang. Ia menggagas konsep bangunan yang bukan sekadar tempat ibadah, tetapi simbol persatuan Islam dan budaya Jawa. Ia mengusulkan pembuatan saka tatal, sebuah tiang besar dari pecahan kayu kecil yang disusun rapat. Sebagian orang mencibir, menganggap itu pekerjaan orang miskin. Tapi Kalijaga tersenyum. Dari yang kecil dan tak berarti, akan lahir kekuatan yang tak mudah runtuh, katanya. Dan benar saja, saka tatal itu berdiri kokoh, menjadi pengingat abadi bahwa kebesaran bisa lahir dari kerendahan hati. Namun Kalijaga bukan hanya seniman dan arsitek. Ia pun dikenal sebagai penasihat para sultan, juru damai dalam konflik, dan pemimpin spiritual yang disegani semua golongan. Di tengah konflik kerajaan, ia sering diminta turun tangan untuk menengahi. Suaranya tak pernah keras, tapi ketika ia berbicara, semua diam. Ia tidak memihak, tapi mencari titik temu. Ia tidak menekan, tapi merangkul. Banyak pemimpin yang mengaku tercerahkan hanya dengan duduk bersamanya dalam diam. Kalijaga mampu membaca keresahan zaman, lalu menjawabnya bukan dengan senjata, tapi dengan kebijaksanaan. Ia memahami bahwa musuh terbesar umat bukan orang lain, melainkan keangkuhan dalam diri sendiri. Maka, setiap kali negara dalam bahaya atau rakyat guncang, Kalijaga datang membawa cahaya ketenangan. Seperti pelita di tengah badai, ia menjaga api tetap menyala. Usia terus berjalan, rambut mulai memutih, langkah pun melambat. Tapi semangat Kalijaga tak pernah pudar. Ia memilih tinggal di Kadilangu, sebuah tempat sunyi di dekat Demak. Di sanalah ia menenangkan diri, menulis, mengajar, dan merenung. Orang-orang dari berbagai daerah datang mencarinya. Ada yang ingin belajar agama. Ada yang ingin menyelesaikan masalah keluarga. Ada pula yang hanya ingin duduk di dekatnya,
berharap ketenangan menular. Kalijaga menerima semuanya tanpa membedakan. Ia tidak menolak siapapun. Ia percaya, semua jiwa berhak mendapat cahaya. Kadilangu pun menjadi pusat ilmu dan keteladanan. Tidak ada gerbang megah. Tidak ada istana. Hanya rumah kayu, taman yang sederhana, dan aura kesejukan yang menyelimuti. Tapi justru dari kesederhanaan itu, terpancar kekuatan besar. Dan akhirnya, sebagaimana semua makhluk, Kalijaga pun sampai di ujung waktu. Pada suatu hari yang hening, ia menutup matanya untuk terakhir kali di Kadilangu. Tak ada suara tangis histeris, hanya bisikan doa dan zikir yang mengiringi kepergiannya. Rakyat berduyun-duyun datang. Petani, dalang, bangsawan, ulama, semuanya bersatu dalam duka yang dalam. Bukan hanya kehilangan seorang tokoh agama, tapi seorang sahabat, ayah, guru, dan pelindung jiwa mereka. Ia dimakamkan di sana, di tempat yang sama dengan kehidupannya yang sederhana. Tapi meski raganya telah tiada, warisannya abadi. Di setiap tembang yang dinyanyikan anak-anak, di setiap lakon wayang yang dimainkan dalang, di setiap masjid yang berdiri di tengah desa, nama Kalijaga tetap hidup. Ia bukan sekadar sosok sejarah. Ia menjadi nafas budaya Islam di Jawa. Hari ini, berabad-abad setelah kepergiannya, bayangan Sunan Kalijaga masih terasa. Ia hadir dalam irama gamelan, dalam kidung-kidung malam, dalam seni yang memeluk ruh keislaman dengan lembut. Masyarakat Jawa, bahkan generasi muda yang tak pernah bertemu dengannya, tetap mengenal namanya. Ia telah membuktikan bahwa Islam bisa hidup damai bersama budaya, tanpa harus saling menghapus. Ia adalah jembatan, antara langit dan bumi, antara wahyu dan tradisi, antara agama dan manusia. Dan kisahnya tak berhenti di nisan. Ia terus hidup, berkembang, dan menyala dalam hati siapapun yang percaya bahwa kebenaran tidak harus disampaikan dengan keras, tapi bisa masuk melalui kelembutan, keindahan, dan cinta. Itulah warisan terbesar Sunan Kalijaga.